Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Pada pembahasan ini kita sudah masuk di bab at-tawabi. Bab tentang tawabi, kata-kata yang i'rabnya ikut kepada sebelumnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala aslun babut tawabi'i, bab tentang tawabi', pengikut-pengikut. Yatba'u ma qablahu fi i'rabi khamsah, mengikuti apa yang sebelumnya dalam i'rab 5. Oh, kenapa 5 ini? Kita sudah dapat sebelumnya, buku-buku sebelumnya semuanya 4. Kenapa bisa dibilang di sini berapa? 5. Kita akan lihat nanti. Kata beliau syarah, at-tawabi'u ibaratun anil kalimatil lati la yamassuhal i'rab. Tawabi itu ibarat dari kalimat, itu kata-kata, kalimat artinya kata-kata, allati yang la yamassuha, tidak menyentuhnya, al-i'rab, i'rab tidak menyentuhnya, illa kecuali ala sabilit taba' di goiriha. Karena kecuali dengan jalan mengikuti selainnya. Jadi tidak disentuh langsung oleh i'rab. Kecuali apa? Mengikuti selainnya. Wahya khamsah. Dan dia ada 5. Ini akan mengungkap siapa itu 5. Yang disebut di matan. An-na'atu, pertama na'at. Itu biasa. Wa ta'kidu, taukid. Wa atful bayan, wa atful nasak. Ini menyebabkan 5. Jadi dia bedakan atof bayan dan atof nasak. Itu masalahnya. Berarti tidak ada masalah. Karena memang dari awal kita sudah tahu. Atof itu terbagi 2. Ada atof bayan, ada atof nasak. Berarti tidak ada hal yang baru. Iya. Yeah. Wal badal. Dan al badal. Wa addaha az-zajaji. Dan dihitung oleh az-zajaji. Wa ghairuhu dan selainnya. 4. Seperti buku-buku sebelumnya. Wa adraju atful bayan wa atfun nasak tahta qaulihim al-atfu. Dan mereka gabungkan atof bayan dan atof nasak di bawah ucapan mereka atof. Cuma nanti tinggal dibagi 2. Nah, atof bayan dan atof nasak. Selesai untuk tahap pertama. Sekarang tinggal matan rinciannya. Aslun an-na'atu na'at. Wa tabi'ul mustaqu awil muawwalu bih al mubayyinu lilafdi matbu'ihi. Masya Allah. Na'at, dia adalah pengikut yang mustaq. Oh, ini langsung pernyataan kata yang menjadi na'at itu. Na'at itu ternyata harus mustaq. Tahu mustaq dah? Yang ada pecahannya, ada tasrifnya. Ini butuhnya juga kita tahu sorof. Dia itu ciri-cirinya mustaq. Awil muawwal bih. Kalau ada na'at tapi jamid, tidak punya tasrif, maka ada ta'wilnya. Maka dia ada ta'wilnya ke mustaq. Muawwal bih ditakwil dengannya. Maksudnya dengan mustaq. Diubah ke mustaq. Al-mubayyinu yang berbeda. Bukan yang menjelaskan. Mubayyinu maksudnya berbeda. Yang berbeda lilafdi matbu'ihi. Yang berbeda dengan lafaz yang dia ikuti. Yang berbeda dengan lafaz yang dia ikuti. Selalu tidak sama. Selalu tidak sama. Ini tahap dasar pengenalan tentang na'at. Syarah at-tabi'u jinsun. Tabi itu kata jenis. Yashmalut tawabi'ul khamsah. Yashmalut tawabi'al khamsata. Mencakup tawabi yang 5. Wal mustaq awil muawwal. Adapun kata mustaq atau yang ditakwilkan ke mustaq. Mukhrijun li baqiyatit tawabi.
untuk mengeluarkan sisa tawabi yang lain. Karena badal bukan mustaq. Atau ya bayan atau nasak tentunya bukan mustaq. Bahkan atau bayan dia jamid. Tidak punya tasrif. Ya, dan mengeluarkan juga taukid apalagi. Karena taukid itu kan lafaz yang menguatkan. Bukan juga mustaq. Fa innaha la takunu mustaqqan wala muawwalatan bih. Sesungguhnya tawabi yang lain itu tidak akan berupa mustaq dan tidak pula ditakwil ke mustaq. Ala taro, tidakkah kamu melihat annaka taqulu fit taukidi, bahasanya kamu katakan pada taukid ja'al qaumu ajma'una. Ya itu ajma'una bukan mustaq. Wa ja'a zaidun bukan mustaq. Wa fil bayani wal badal. Antum katakan pada atau bayan dan badal. Kenapa digandengkan? Karena atau bayan bisa di-i'rab juga apa? Badal. Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Perhatikan itu Abu Abdillah. Abu Abdillah itu bukan mustaq. Itu bukan mustaq. Wafi atfin nasak. Dan pada atof nasak. Yaitu yang pakai huruf atof. Ja'a Zaidun wa Amrun. Fatajiduha tawabi'a jamidatan. Maka kamu mendapati dia tabi yang jamid. Wakadhalika sa'iru amthilatiha. Demikian pula seluruh contohnya. Demikian pula seluruh contoh-contohnya. Walam yabaqa illa taukidul lafdi. Maka tidak tersisa kecuali taukid lafdi saja. Fa innahu qad yaji'u mustaqqan. Karena taukid lafdi kan mengulang lafaz. Berarti kadang datang mustaq. Paham kan? Kakaulika seperti ucapan kamu. Ja'az zaidun al-fadilul fadilu. Iya kan? Ini masalah. Al-awwalu na'atun wa tsani taukidun lafdi. Yang pertama itu na'at, yang kedua adalah taukid lafdi. Falihada akhrajtu biqauli. Oleh karena itu itulah fungsi ucapan berikutnya. Oleh karena itu saya keluarkan dengan ucapanku. Al-mubayinu lilafdi matbuhi. Ini penting sekali ternyata. Ini yang berbeda dengan lafaz yang dia ikuti. Taukid lafdi berbeda atau sama? Berbeda atau sama? Sama. Paham kan? Berarti bukan na'at. Karena ciri na'at adalah harus apa? Berbeda. Oh, pengertian mantap sekali. Jadi pengertiannya itu adalah sangat jelas sebagai ciri-cirinya apa? Na'at. Masya Allah. Fa'in kulta, kalau kamu katakan. Qad yakunu tabi'ul mustaqu ghairu na'atin. Kadang ada tabi' mustaq tapi bukan na'at. Mithalu dzalika fil bayan wal badal. Contohnya misalnya pada atau bayan dan badal. Ini masalah. Qauluka perkataan kamu. Qala Abu Bakar as-Siddiq. Kata as-Siddiq. Pertanyaannya. Mustaq atau jamid? Ini kata Siddiq. Pecahan ataupun tidak? Mustaq ini. Gimana ini? Padahal dia di sini i'rabnya apa? As-Siddiq atau bayan atau badal. Bukan na'at. Wa qala Umaru al-Faruq. Al-Faruq. Mustaq atau jamid? Mustaq, gimana ini? Wafi atfin nasak, pada atau nasak antum katakan ro'aitu katiban wa syairo. Lihat ini, katiban wa syairo. Katib syair itu ada tasrifnya. Mustaq. Gimana ini? Apa jawabannya antum? Diajarkan antum cara menjawab. Kultu saya bilang as-siddiq wal faruq wa in kana mustaqqain, walaupun keduanya mustaq illa annahuma sara laqabain alal khalifatain. Dia menjadi lakob, gelar untuk dua khalifah itu. Sudah menjadi lakob, gelar. Laheqain bibabil a'lam. Dia ikut di bab nama. Ini faedah besar bagi antum sebentar. Sudah ikut di bab nama. Itu kata mustaq. Kalau sudah jadi nama, jamid. Jadi itu dibilang Muhammad. Kalau antum ditanya, Muhammad, jamid atau mustaq? Kalau dia sifat, mustaq. Muhammad artinya yang dipuji. Tapi kalau sudah jadi nama, jamid. Itu teorinya. Berarti as-siddiq, al-faruq, itu jamid. Kenapa? Sudah jadi lakob. Lakob itu masuk di mana? Masuk di nama. Itu alasannya. Iya. Kazaidin wa amrin. Sudah seperti Zaid dan Amr. Adapun wa syairon fil mithalil mazkur. Adapun syair pada contoh yang disebutkan. Na'atun
hudifa man'utuhu. Itu adalah na'at yang dihilangkan apa? Man'utnya. Kan antum bilang, antum katakan ra'aitu katiban wa syairon. Saya melihat penulis dan penyair. Maksudnya adalah ini kan yang antum lihat adalah orang. Seorang. Ra'aitu ahadan katiban wa ahadan syairon. Berarti dia bukan atof. Ini memang na'at. Na'at untuk siapa? Na'at untuk man'ut yang dihilangkan. Berarti tidak masalah dia mustaq. Tidak masalah dia apa? Mustaq. Iya. Jadi beliau bilang wadzalikal man'ut huwal ma'tuf. Man'ut itulah yang dihilangkan. Itulah yang diatofkan. Wa kadzalika katiban, demikian pula kata katiban laisa maf'ulan fil haqiqati, bukan maf'ul pada hakikatnya. Bukan maf'ul pada hakikatnya. Innama huwa sifatun lil maf'ul. Tidak lain dia adalah na'at untuk maf'ul. Wal aslu asalnya ra'aitu rajulan katiban wa rajulan syairon. Paham asalnya? Ini Masya Allah. Selesai. Aslun faedatuhu. Faedahnya. Faedah na'at. Apa faedah dari na'at? Ketika antum sifati sesuatu, apa fungsinya? Kata beliau, faedatuhu taksis. Tujuan daripada na'at itu bisa untuk mengkhususkan. Ketika antum bilang, hada rojulun mu'min. Ini lelaki yang beriman. Pengkhususan. Lelaki yang beriman. Ra'aitu rojulan mu'minan. Saya melihat laki-laki yang beriman. Ini fungsi pertama. Au taudih. Atau bisa untuk menjelaskan. Au madihin. Atau untuk memujinya. Ketika antum bilang, hada Zaidun. Kan Zaid itu umum. Ini Zaid. Zaid yang mana? Al-alimu. Zaid yang berilmu. Ini fungsinya apa itu? Menjelaskan. Au madihin. Atau untuk memuji. Ketika antum bilang begini. Bismillahi. Dengan nama Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahimi. Ar-Rahman, Ar-Rahim na'at. Untuk siapa? Untuk Allah. Untuk apa fungsinya? Madah. Memuji Allah. Dia yang maha penyayang lagi maha pengasih. Audam. Atau na'at itu bisa berfungsi untuk mencela. Seperti antum bilang. A'udhu billahi minasyaitoni ar-rojimi. Apa fungsinya ar-rojimi? Mencela syaiton. Syaiton yang terkutuk. Na'udzubillah. Autarahum. Na'at itu juga bisa berfungsi untuk merahmatinya. Biasa orang berkata dalam doa. Allahummarham abdakal miskina. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin. Apa itu miskin? Kenapa antum sebutkan? Supaya dikasihani, ini hambamu miskin, rahmatilah dia. Namanya tarhum. Au taukid. Na'at juga itu bisa berfungsi untuk menguatkan. Bukan untuk menjelaskan, mengkhususkan, memuji, mencela, bukan. Tapi menguatkan. Inilah fungsi-fungsi na'at. Inilah fungsi-fungsi na'at. Syarah. Kata beliau syarah. Faedatun na'at, faedah na'at. Imma taksisu nakirotin. Apakah dia mengkhususkan nakiro? Kakaulika seperti ucapan kamu marortu birojulin katibin. Au taudihu ma'rifatin. Atau menjelaskan yang ma'rifah. Kakaulika seperti ucapan kamu marortu bizaidin al-khoyato. Saya lewat dengan Zaid yang sebagai penjahit. Penjahit. Au madihin atau menunjukkan pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Au dam atau celaan. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Au tarahum atau menunjukkan rahmat kasih sayang. Nah Allahummarham abdakal miskin. Au taukid atau menunjukkan penguat. Nah ini paling sering. Contohnya qaulihi ta'ala firman Allah Ta'ala tilka asyarah. Itu 10. 10 sudah jelas. Kamilah sempurna. Itu 10 yang sempurna. Ini kamilah adalah taukid untuk asyarah. Fa'idha nufiqa fis suri nafkhatun wahidatun. Kata wahidatun sebagai apa? Na'at. Apa fungsinya? Taukid. Fungsinya taukid. Selesai. Kemudian ini yang paling penting hukumnya. Tapi hukum ini bukan perkara yang baru. Alhamdulillah. Sudah biasa kita dapat. Wayat ba'u man'utahu. Dia mengikuti man'utnya. Dia mengikuti yang disifatinya. Fi wahidin min aujuhil i'rab. Pada salah satu dari sisi i'rab. Salah satu dari sisi i'rab. Itu rofa nasab jar.
Wa minat ta'rifat tangkir. Dia juga ikut dari sisi ma'rifah dan nakira. Suma ingkana rofa'at domiron mustatiron. Kemudian jika dia meropat domir mustatir, yaitu na'at hakiki. Kan terbagi dua tuh, ada na'at hakiki dan ada na'at apa? Sababi. Jadi kemudian kalau dia meropak domir mustatir, tabi api wahidin, mengikuti juga pada salah satu dari minat tadkir wa ta'nits. Mengikuti juga dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya. Berarti dia mengikuti 4 dari berapa? 10. Itu yang kita kenal di sebelumnya. Ya, wa wahidin minal ifrati wa far'aihi. Mengikuti juga pada salah satu dari mufrad dan 2 cabangnya mufrad. Apa itu 2 cabangnya mufrad? Mutana dan jama. Itu sama juga. Wa illa kalau tidak, maksudnya kalau tidak merofat domir mustatir. Fahuwa kal fi'li, maka dia seperti hukum fi'il. Karena kalau tidak merofat domir mustatir artinya dia merofat dohir atau merofat domir mariz. Maka hukumnya seperti fi'il. Yaitu dia selalu mufrad. Dia hanya ikut dari sisi ma'rifah nakiro, marfu, mansub dan apa? Majrur. Paham kan? Tidak ikut dari sisi mufrad mudzakkar, mudzakkar muannas atau mufrad mutsanna dan jama. Tidak ikut. Ini sudah jelas di buku sebelumnya insyaallah alhamdulillah. Syarah. Contoh dulu. Wal ahsanu. Dan yang paling bagusnya ja'ani rajulun qu'udun gilmanuhu. Itu yang paling bagusnya. Rajulun qu'udun gilmanuhu. Karena gilmanuhu jama, maka naatnya dikasih jama. Qu'ud. Itu paling bagus kalau jama taksir. Tsumma qa'idun, kemudian qa'idun. Boleh untuk bilang ja'ani rajulun qa'idun gilmanuhu tsumma qa'idun. Kemudian tingkat ketiga boleh untuk bilang qa'idun. Boleh untuk bilang ja'ani rajulun qa'iduna gilmanuhu. Boleh dijamak juga dengan jamak mudzakkar salim. Ini 3. Sudah diingatkan di sebelumnya. Syarah wa'lam ketahuilah. Analil ismi, bahasanya untuk isim. Bihasabil i'rabi, sesuai dengan i'rabnya. Salah satu ahwal, 3 keadaan. Rob'un wa nasbun wa jarun. Untuk isim ya. Ropa, nasab dan jar. Wa bihasabil ifrad wa ghairihi salah satu ahwal. Dan kalau dilihat dari mufrad dan selainnya maka dia ada 3 keadaan. Ifrad, yaitu mufrad. Tatniyah, musanna, wa jam'in, jama'. Wa bihasabit tadkir wa ta'nits. Sesuai dengan mudzakkar dan muannasnya, hal lain maka dia memiliki 2 keadaan. Bihasabit tangkir, itu 2 keadaan maksudnya mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Wa bihasabit tangkir wa ta'rif, dilihat dari nakiro dan ma'rifahnya, hal lain dia memiliki 2 keadaan. Karena ada nakiro, ada ma'rifah. Fahadihi asyara ahwal lil isim. Maka ini 10 keadaan untuk isim. Tanda? Itulah dibilang nanti 4 dari 10, 2 dari 5. Iya. Wala yakunul ismu alaiha kulliha. Ini penting sekali. Dan tidak mungkin isim itu berada di atasnya seluruhnya. Fi waktin wahid, dalam satu waktu. Tidak ada itu. Tidak akan pernah ada isim. Satu waktu dia punya 10 keadaan. Di satu waktu. Tidak akan pernah mungkin. Tidak mungkin. Iya. 5 fi ba'diha minat tadad. Karena pada selainnya ada pertentangan. Artinya kalau dia ma'rifah pasti bukan nakiro. Kalau dia marfu pasti bukan mansub dan majrur. Iya kan? Kalau dia mudzakkar pasti bukan muannas. Berarti ada pertentangan pada sebagiannya. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annahu la yakunul ismu marfu'an mansuban majruron. Tidak akan mungkin isim itu dia sekaligus marfu, mansub dan majrur di satu waktu. Wala mu'arrafan munakkara. Tidak pula ma'rifah nakiro dalam satu waktu. Wala mufrad dan mutsanna majmu'ah. Tidak pula mufrad, mutsanna dan jama' dalam satu waktu. Wala mudzakkarun muannatsa. Tidak pula mudzakkar dan muannas dalam satu waktu. Tidak mungkin. Pasti antum pilih satu dari masing-masing tadi. Iya. Berarti kalau antum pilih begini. I'rab, marfu, mansub, majrur. Berarti satu kan dari itu. Ma'rifah nakiro 1. Berarti sudah 2. Mufrad mutsanna jama' 1 berarti sudah 3. Mudzakkar muannas 1 berarti berapa? 4. Maka nanti muncul bahasa 4 dari 10. Jadi keadaan isim itu hanya bisa 4 dari 10. Itu dalam satu keadaan. Dalam satu
keadaan. Wa inna ma yajtami'u fihi minha, sesungguhnya tiada lain akan berkumpul padanya darinya fil waqtil wahid, dalam satu waktu arba'atu umur, 4 perkara. Itu yang saya bilang tadi, hanya 4 perkara yang berkumpul dalam satu waktu. Ya silakan pilih dari salah satunya. Apa itu? Wahya min kulli qismin wahid, yaitu dari setiap pembagian itu satu. Antum golongkan tadi itu menjadi 4 golongan. Karena marfu, mansub, majrur satu golongan, ma'rifah nakiro satu golongan, mudzakkar muannas satu golongan, mufrad mutsanna jama' satu golongan. Jadi 10 itu jadi 4 golongan. Jadi 4 golongan. Silakan antum golongkan. Taqul ja'ani Zaidun. Ketika antum bilang ja'ani Zaidun, fayakunu fihil ifrad, berarti dia mufrad, wa tadhkir, mudzakkar, wa ta'rif, ma'rifah, wa rofa. 4 berarti. Fa in ji'ta makanahu birajul, kalau antum datangkan tempatnya dengan kata rajul, fa fihi tankir. Berarti ada nakiro, badal ta'rif sebagai pengganti dari ma'rifah. Baqiya wa baqiyatul auju, dan sisa lainnya, sisi yang lainnya. Fa in ji'ta makanahu bizaidan, kalau antum ganti dengan az-zaidan, au birrijal atau dengan rijal, fa fihi tatni awil jama', maka di dalamnya ada musanna atau jama', badal ifrad sebagai pengganti dari mufrad, wa baqiyatul aujuh, dan sisa sisi yang lain. Fa in ji'ta makanahu bihin, kalau antum gantikan lagi dengan hindun, fa fihi ta'nits, maka di dalamnya ada muannas, badal tadkir sebagai pengganti dari mudzakkar, wa baqiyatul aujuh, dan sisa sisinya yang lain. Fa in qulta, kalau antum bilang ra'aitu Zaidan, berarti mansub sini dong. Atau antum katakan marutu bizaidin, berarti majrur. Fa fihi nasbu awil jar, maka di dalamnya terdapat nasab atau apa? Jar, badala raf'i wa baqiyatul aujuh, sebagai pengganti dari rofa dan sisa sisi yang lain. Paham ini? Ini keterangan dulu sebelum masuk di naat. Sebelum masuk di naat. Supaya nanti alasannya kenapa hanya 4 dari 10. Wa waqa fi ibarati ba'dil mu'ribin, dan ada dalam ibarat ungkapan sebagian orang mengi'rab, anna na'ata yatba'ul man'ut fi arba'a min asyara. Dah? Bahwa na'at itu mengikuti yang disifati 4 dari 10. 4 dari 10. Apa maksudnya itu? Wa ya'nuna bidzalika, yang mereka maksudkan dengan itu, annahu yatba'uhu fil umuril arba'ah, yang yaitu dia mengikutinya pada 4 perkara, allati yakunu alaiha, yang dia berada di atasnya. Kan begitu kan? 4 dari 10. Walaysa kadzalik, tapi beliau bilang tidak seperti itu. Artinya tidak bisa juga mutlak. Karena kan bisa naat hakiki, bisa naat apa? Sababi. Itu terlalu umum kalau bilang naat mengikuti 4 dari 10. Tidak, bagi dulu. Naat terbagi 2. Ada naat hakiki, ada naat apa? Sababi. Kalau naat hakiki betul 4 dari 10. Kalau naat sababi hanya 2 saja dari 5. Hanya 2 saja dari 5. Makanya beliau bilang tidak seperti itu. Artinya tidak boleh mutlak. Wa inna ma hukmuhu, tidaklah hukumnya, ayat ba'ahu, dia mengikutinya fitnain min khamsa daiman. Hanya dia mengikuti 2 dari 5 selama-lamanya. 2 dari 5 selama-lamanya. Apa itu 2 dari 5? Wahuma, dia adalah wahidun min aujuhil i'rab. 1 dari sisi i'rab. Itu 3 kan? 3 sisi i'rab, 3. Rofa, nasab, dan jar. Wa wahidun minat ta'rifat tankir. 1 dari ma'rifah dan nakironya. Itu saja yang selalu. Mau naat hakiki atau naat sababi, pasti ikut sebelumnya dari sisi i'rab dan dari sisi ma'rifah dan nakiro. Pasti itu. Wala juzu fi syai'in minan nu'ud. Tidak boleh pada sedikit pun dari naat. Ayu khalifa man'utahu, untuk menyelisihi man'utnya. Untuk menyelisihi man'utnya fil i'rab, dari sisi i'rab. Tidak boleh sama sekali. Namanya juga tabi. Wala, tidak boleh pula ayu khalifahu, untuk menyelisihinya ya fit ta'rif wan tankir, dari sisi ma'rifah, demikian pula dari sisi apa? Nakiro. Pasti akan sama dalam hal itu. Adapun berikutnya itu insya Allah ada masalah yang beliau sebutkan, insya Allah kita akan ambil di pertemuan kita besok pagi. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok.
Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.